Khotbah yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai orang-orang yang terpimpin. Orang-orang yang terpimpin itu mau dipimpin, percayalah, nanti ke depan menjadi pemimpin. Karena tidak ada yang bisa menjadi pemimpin, tidak ada yang menjadi orang hebat kalau tidak pernah menjadi orang yang diatur, dididik, diajari, ya, dibentuk. Nggak ada. Semua saudara harus memulai dari bawah maka bisa naik ke atas. Haleluya. Tidak ada orang yang langsung ke atas, ya, kecuali diturunkan oleh helikopter, diturunkan ke atas bukit, di atas gunung, bisalah. Tetapi itu saudara yang kasih hal yang langka. Amin saudara. Tapi umumnya orang yang mau naik itu, yang bisa berdiri di atas puncak itu harus dari bawah, selangkah demi selangkah. Jadi orang yang terpimpin itu akan menjadi pemimpin. Amin. Percaya saudaraku. Jadi kalau tidak bisa terpimpin, tidak bisa diajar, tidak bisa dibentuk, saya tahu saudaraku yang kasih tidak akan bisa memiliki bekal, ya, tidak akan bisa memiliki bekal. Haleluya. Saya sedikit-sedikit bisa kerja bangun karena juga saya belajar ya, melihat orang-orang yang kerja mengerjakan bangunan. Amin. Begitu juga melayani. Saya bisa melayani juga saudara karena saya sudah melihat tidak ada yang langsung kok. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan besi menajamkan. Amsal 27 ayat 17. Kita baca. 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Haleluya. Ngerti saudara kasih? Besi menajamkan besi. Siapa yang menajamkan besi? Ya, besi itu sendiri juga. Ya. Nah, orang menajamkan sesamanya. Jadi supaya kita bisa tajam, supaya bisa kita teladan, supaya kita bisa maju, kita harus belajar kepada orang yang maju. Ya. Nah, kalau orang yang berhasil dalam bisnis, belajarlah kepada orang yang sudah berhasil dalam bisnis. Bagaimana memulai? Haleluya. Nah begitu. Begitu juga dalam pelayanan ini. Belajarlah. Jangan gengsi. Kadang-kadang ada orang yang gengsi, ya, merasa sok bisa, merasa sok tahu, tidak mau lagi bertanya, tidak mau belajar lah istilahnya. Ya. Nah akhirnya nanti hasilnya semeraut. Tetapi orang yang mau belajar, yang mau dipimpin, yang mau diatur, yang mau dinasihati, yang mau diarahkan, percayalah pasti bisa. Pernah saya berikan contoh di sini saudara yang kasih, ya. Kalau kita mau dipangkas saja, mau dipangkas, nah, kalau kita tetap diatur kepala kita, diatur oleh tukang pangkas, lalu kita tahan tidak mau, hasil pangkas kita itu bagus enggak? Dia putar ke kanan, harus kita ikut ke kanan. Amin. Karena ada yang mau dikikisnya sebelah kiri, ya, ada yang mau dipotong. Kalau kita tahan, kau putar-putar kepala aku pun, kita bilang kita tahan aja. Gua apa-apa? Benar bagi tangga kambing bukti. Nah, harus mau kita diatur supaya bisa kita teratur. Amin. Iya. Kalau sudah teratur pasti ngena ate kalak kerina. Ya. Tetapi adilah kadang-kadang kita terlalu mempertahankan gengsi. Isi kinia. Kau gengsi kayak bahasa gengsi kau Isi kinia.
Ya beluh ni, aku beluh no. Nak kenakan ko. Aturan sok ngatur-ngaturkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa ya kadang orang itu saudara yang kasih mungkin sudah berpengalaman, sudah pernah merasakan lebih dulu, maka dia bisa mengajarkannya. Sama seperti saudara juga saudara, ya. Karena saudara sudah merasakan, maka saudara bisa menyaksikannya kepada yang lain. Ya. Salah satu isi kesaksian dan saya katakan kepada saudara, apa yang pernah saudara rasakan, damai yang saudara rasakan itu, kasih yang sudah saudara rasakan daripada Tuhan itu yang saudara perlu saksikan. Nggak usah disaksikan apa yang tidak saudara rasakan. Jadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jadi jangan malu diajar, jangan gengsi diarahkan, jangan gengsi dituntun, jangan. Orang yang terpimpin itu bakal bisa menjadi pemimpin. Iya. Karena ketika kita udah terpimpin, udah terlatih, udah terajar, satu waktu juga kita akan menjadi pemimpin. Ya. Melayani juga, ya. Nah, mungkin kita hanya pertama-tama sebagai disuruh multi persembahan, kan tidak berat sih, sepele, mungkin hanya ya sebagai apa dulu saudara kasih nyapu gereja. Tapi Tuhan telah berkata, siapa yang memelihara perkara kecil akan dipercayakan kepadanya perkara besar. Maukah saudara dipercayakan kepada saudara perkara besar? Kalau perkara kecil pun tidak sanggup saudara pelihara, tidak sanggup saudara kerjakan, bagaimana Tuhan berikan hal yang besar? Kita baca saudara yang dikasih 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel pasal 22. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, bayangkan saudara, ya. Waktu itu saudara yang kasih, ya, Daud dikejar-kejar, ya, oleh mertuanya. Ya. Nah, saudara yang kasih dia lari ke gua Adulam. Nah, ada juga orang-orang yang terlantar mengalami sesuatu problem kehidupan. Ada yang tadi dikejar-kejar tukang piutang katanya. Ada orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, ya sakit hati banyak macamnya saudara kasih. Jangan mendapat bagian daripada warisan. Haleluya. Macam deh. Nah, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Dan kita lihat kalau kita baca seterusnya, siapa pemimpin-pemimpin pasukan-pasukan elit, ya, yang mendampingi Daud mengalahkan musuh-musuh yang merebut kota Yerusalem itu, saudaraku, sehingga disebut kota Daud. Siapa mereka? Adalah orang-orang ini tadi yang dipimpin oleh Daud. Di mana dia pimpin? Di dalam gua Adulam, bukan di sekolah resmi teologi misalnya, saudara. Haleluya. Di gua Adulam. Yang 400 orang itu yang melarikan diri dari mana-mana karena ya mungkin utang piutang lah, nggak sanggup membayar lah. Ya, mereka mendengar ada Daud di gua Adulam, kesanalah kita. Nah, mereka berkumpul di sana. Lalu Daud memimpin mereka, melatih mereka cara berperang, melatih mereka cara menghadapi situasi kondisi. Dan mereka itulah adalah pemimpin-pemimpin yang elit, pemimpin-pemimpin yang hebat, ya, yang mendampingi Daud. Itu
Itu tadi saudaraku, maka dikatakan dalam kitab Amsal, besi menajamkan besi. Haleluya. Itu. Maka saudara ya ditajamkan, mari ya, harus mau dipimpin untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau nggak bisa ya diajar, nggak bisa dibimbing, nggak bisa dinasihati, nggak bisa ditegur, nggak bisa diarahkan, nggak bisa dilarang, ya bagaimana kita bisa maju? Haleluya. Ya begitu. 1 Korintus pasal 9:24 berarti masih kuat. Dan ingat kok. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelangan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 26 dan sebawah. Dan ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri itu yang kita lakukan. Menguasai tubuh kita. Kunci keberhasilan itu adalah menguasai diri kita. Ada banyak hal yang perlu kita kuasai dalam diri kita ini. Kaki kita, mata kita, tangan kita, semuanya supaya terlatih baik untuk Tuhan. Paulus berkata, aku bukan berlari tanpa tujuan.